Bab 2496. Walter juga berjuang untuk bangkit, tetapi karena kelemahannya, dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Jadi dia hanya bisa berbaring di tempat tidur tanpa daya, menangis, dan berkata, "Ayah, aku diracuni, dan sekarang aku menderita uremia." Setelah itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan berteriak dengan keras, "Ayah! Anda harus menyelamatkan saya, Ayah! Tempat hantu ini seperti neraka. Jika Anda tidak ingin menyelamatkan saya lagi jika saya tidak keluar, saya mungkin mati di sini." Charlie tersenyum dan berkata, "Walter, tidak mungkin ayahmu menyelamatkanmu, tetapi kabar baiknya adalah aku berencana meninggalkan ayahmu di sini untuk menjagamu, dan kamu serta ayah akan tinggal di satu kamar di masa depan." Setelah berbicara, Charlie berkata kepada Kobayashi Jiro lagi, "Jiro, kamu tidak perlu memberi makan Walter ini lagi, beri makan anjingmu." Begitu Kobayashi Jiro mendengar ini, dia sangat gembira dan berseru, "Itu tuan muda yang hebat, Wade. Kau tidak tahu, selain memberi makan Walter ini setiap hari, aku juga memberinya kotoran dan kencing, yang jauh lebih menjijikkan daripada melayani anjing." Charlie sedikit tersenyum, di masa depan, biarkan ayahnya melakukan hal ini. Anda sudah menghabiskan banyak waktu dalam beberapa hari terakhir. Izinkan Orvel memberi Anda hari libur. Selama Anda tidak meninggalkan kandang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kobayashi Jiro membungkuk kegirangan, "Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Jika saya bisa mengambil cuti, saya ingin tidur nyenyak, lalu, dan minum lagi 2 botol bir." Setelah berbicara, dia memandang Charlie dan bertanya dengan gugup, "Tuan, bolehkah saya minum 2 botol bir?" Charlie tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Orvel, "Orvel, biarkan seseorang menyiapkan sekotak bir untuk Jiro besok, biarkan dia rileks." Orvel segera berkata, "Oke guru, serahkan padaku." Ketika Kobayashi Jiro mendengar bahwa dia bisa minum sekotak bir, air mata kegembiraan mengalir di matanya, dan dia tersedak. "Guru, terima kasih. Saya sudah lama tidak minum bir." Charlie tersenyum dan berkata, "Selama kamu berperilaku baik, apalagi bir, bahkan anggur putih, anggur merah, atau bahkan sake Jepangmu bisa diatur untukmu." Kobayashi Jiro berseru dengan semangat, "Guru, saya akan terus bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga." Charlie mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, "Jiro, kamu pergi dan istirahat dulu, aku tidak membutuhkanmu di sini." Kobayashi Jiro buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Wade, maka Jiro akan pergi lebih dulu." Orvel mengedipkan mata pada bawahannya ketika dia tiba, dan segera salah satu bawahannya maju dan pergi bersama Jiro Kobayashi. Charlie bertanya pada Orvel saat ini, "Di mana upacara penyambutan yang saya minta untuk Anda persiapkan? Sudah lama sekali sejak semua orang datang, bukankah kamu cepat-cepat?" Orvel mengangguk dengan cepat dan berkata, ini adalah permulaan." Setelah berbicara, dia buru-buru berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Cepat, ambil alat peraga." Begitu suara itu turun, beberapa anak buahnya langsung mengeluarkan karpet merah besar dari kandang anjing kosong di samping mereka, dan beberapa orang meletakkan karpet merah dari lorong kandang dengan tertib dan menyebarkan semuanya. Jalan ke anjing tunggal Walter. Kandang itu terbentang tepat di sisi tempat tidur Walter. Seorang lainnya langsung membawakan Orvel jas merah. Orvel segera menjadi pembawa acara adegan tersebut dan berkata dengan ekspresi serius dan emosional, "Hari ini adalah hari besar reuni Tuan Steve Hawkwitz dengan putra anjingnya Walter, ayah dan putranya. Pada hari baik perayaan universal ini, mari kita saksikan momen bersejarah dari reuni ayah dan anak." Setelah selesai berbicara, seorang adik laki-laki buru-buru memegang seikat bunga, memasukkannya ke dalam pelukan Steve, dan mengancam dengan suara rendah, "Pegang erat-erat, jika kamu berani menjatuhkan bunga, aku akan memotong kakimu." Bab 2497. Steve secara alami tidak berani lalai, jadi dia hanya bisa memeluk bunga dengan erat di pelukannya. Pada saat ini, Orvel menunjuk ke pintu masuk kandang anjing dan berkata kepada Steve, "Selanjutnya, Tuan Steve, tolong kirim bunga untuk anak anjing Anda, Walter." Semuanya bertepuk tangan. Adik-adiknya langsung bertepuk tangan dengan antusias. Ekspresi Steve sangat jelek, tapi dia tidak berani mengatakan ketidakpuasan. Melihat dia masih berkicau, Orvel tidak bisa membantu tetapi mengutuk,
apa yang kamu gosok? Apakah Anda ingin saya memberi Anda tempat tidur lain di sebelah tempat tidur putra Anda? Steve menggigil ketakutan, lalu dia buru-buru memeluk bunga dan berjalan ke pintu masuk kandang besi dengan susah payah. Steve yang hanya memakai celana sudah membeku seperti es loli saat ini, jadi dia berjalan seperti zombie dengan mobilitas terbatas. Ketika dia melangkah ke karpet merah dan terhuyung-huyung ke tempat tidur Walter, Orville segera melangkah ke depan dan berkata, "Selanjutnya, tolong Tuan Steve memberikan bunga kepada anak anjingnya, Walter." Setelah itu, dia menjelaskan kepada Steve, "Jangan lepas tanganmu saat mempersembahkan bunga nanti. Kalian berdua harus memegang bunga pada saat yang sama. Hadapi saudara kita dengan kamera dan biarkan mereka mengambil foto kalian berdua." Bagaimana Anda tidak bisa merekam adegan ritual seperti itu? Steve tega mati. Putranya terbaring di tempat tidur seperti ini. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, tapi sekarang dia hanya bisa bermain dengannya atas permintaan Orville, yang sangat menghina. Permainan. Pada saat ini, Walter mengalami kekacauan yang menyakitkan di hatinya. Jika dia tahu bahwa keadaan akan berkembang menjadi seperti hantu hari ini, dan akan membunuhnya, dia tidak akan berani memikirkan apapun tentang Doris. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Steve tidak punya pilihan selain menyerahkan bunga kepada putranya, sementara tangannya masih memegang sisi lain dari bunga itu. Ayah dan anak itu memandang kamera bersama. Beberapa adik laki-laki memegang kembang api yang digambar tangan, berderak dan patah, payet warna-warni jatuh satu demi satu, dan ayah dan anak itu ditutupi dari kepala hingga tubuh. Pada saat ini, dengan sekejap, diambil foto yang penuh humor hitam. Orville berkata dengan lantang saat ini, upacara penyambutan Tuan Steve dan reuni putranya akan segera berakhir di sini. Semua orang bertepuk tangan. Semua adik laki-laki bertepuk tangan, dan Orville tersenyum dan bertanya pada Charlie, "Tuan, apakah kamu puas?" Charlie mengangguk dan tersenyum, "Ini pekerjaan yang bagus, ini menarik." Orville buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas pujiannya, Guru. Jika ada waktu lain, saya akan melakukannya dengan lebih megah." Charlie memandang Shoude, yang ketakutan dan konyol, dan bertanya, "Emersu, apa menurutmu kita sangat khusus tentang keramahan kita?" Shoude memucat karena ketakutan, dan meratap di dalam hatinya, "Inilah Fuk disebut mungil. Anda Furaja menyebutnya cantik? Kamu iblis." Namun, dia tidak berani mengatakan itu, dia hanya bisa mengikuti maksud Charlie dan mengangguk lagi dan lagi, mengesankan. Mengesankan. Master Wade benar-benar khusus dalam melakukan sesuatu. Charlie mendengus dan berkata, "Jika anakmu ada di tanganku di lain hari, aku pasti akan melakukan upacara seperti itu untuk kalian berdua. Ini pasti akan lebih khusyuk dari ini." Shoude berkata dengan ngeri, "Wade. Master Wade, putraku adalah anak yang jujur." Charlie berkata dengan dingin, "Serang saja kamu, ayahmu yang sangat jahat dan putranya tidak jauh lebih baik." Shoude tiba-tiba terlihat malu dan tidak berani berbicara lagi. Bab 2498. Charlie mengabaikannya, menatap Steve, dan berkata, "Steve, apakah kamu tahu mengapa aku menangkap putramu di sini?" Steve berkedip merah dan menggelengkan kepalanya. Charlie memandang Walter dan berkata dengan dingin, "Ayo, Walter, beritahu ayahmu tentang sejarah kejayaanmu." Aku, Walter tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Charlie berkata dengan dingin, "Cepat." Melihat kemarahan Charlie, Walter langsung gemetar, dan buru-buru berkata, "Saya bicara, saya hanya akan mengatakan." Segera, dia melihat ke arah Steve dan tersedak, "Ayah, ini semua salahku, ini salahku." Seperti yang dia katakan, dia mendambakan kecantikan Doris, dan pada saat yang sama, dia mengintip ke dalam industri Aurous Hill dari Emgrand Group, untuk mencapai tujuan membunuh dua burung dengan satu batu, seluruh proses meracuni ayah Doris. Setelah Steve mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir pingsan. Pada saat ini, dia tahu bahwa putranya, yang tampaknya berperilaku baik dan bijaksana dengan potensi tak terbatas, ternyata sama di tulangnya. Justru karena perilaku rendah putranya sendiri yang menghancurkan masa depannya sendiri dan menghancurkan dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, dan tamparan ditampar di wajah Walter, dan dia meraung, "Kamu bastard! Kamu tidak hanya menghancurkan dirimu sendiri, kamu menghancurkanku." Walter menangis dan berkata, "Ayah, maafkan aku tidak ingin hal-hal berkembang seperti ini.
Saat dia berkata, dia menatap Charlie dan tersedak, Mr. Wade, Anda telah dirugikan, dan saya memiliki hutang. Saya akan memikul tanggung jawab saya sendiri. Tolong biarkan ayah saya pergi dari sini dan kembali ke Amerika Serikat. Charlie tidak bisa menahan tawa. Walter, apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai anak berusia 3 tahun? Aku akan membiarkan ayahmu kembali sekarang. Jika dia kembali untuk memindahkan penyelamat dan datang untuk menyelamatkan Anda, bukankah itu akan membuat saya kesulitan? Setelah itu, Charlie berkata lagi, lebih lanjut, sudah kubilang sebelumnya, karena kamu bisa menyeret ayah Doris ke dalam air, maka aku bisa belajar cara menyeret ayahmu ke dalam air. Mulai sekarang, ayahmu akan tinggal di sini selama 10 tahun, dia akan menjagamu dan pada saat yang sama membuat penebusan untukmu. Walter memandang Steve sambil menangis, dan berkata, Ayah, maafkan aku. Steve juga menitikkan air mata. Dia benar-benar tidak berharap untuk datang ke Cina, dan dia akan benar-benar menghancurkan masa depannya dan bahkan kebebasan hidupnya. Charlie menunjuk ke kandang kosong di sebelah dan berkata kepada Shoude, Mr. Su, ini kamar single yang akan kamu tinggali di masa depan. Jika Anda merasa kesepian, anak tetangga bisa menemani Anda. Setelah beberapa saat, aku akan mencari kesempatan untuk mengajak ayahmu kemari, agar kalian berdua ayah dan anak bisa membuat meja mahjong. Shoude merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar ini. Charlie memaksaku merekam begitu banyak video. Jika ini benar-benar terungkap, lelaki tua itu pasti akan membenciku. Jika dia benar-benar membawa lelaki tua itu, akan sangat memalukan melihat ayah dan putranya di dalam sangkar. Canggung. Lagi pula, jika Charlie benar-benar memasukkan orang tua itu, bukankah itu kakak tertuaku? Saat itu, ayahku dan aku akan tinggal di kandang anjing di sini, dan dia akan mewarisi posisi Su family patriarch di luar. Kemudian dia akan menjadi budak dan bernyanyi dan menjadi pemenang terakhir? Memikirkan hal ini, Shoude merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, dia merasa jika kakak tertuanya ZNN dipaksa pergi, dia akan menjadi pewaris patriarch. Melihat bahwa dia sudah selesai, dia tidak menyangka datang ke tempat kecil seperti Aurous Hill berakhir seperti ini. Tepat ketika seluruh tubuhnya sangat kesakitan, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Hei, Tuan Su, ketika kita pertama kali bertemu di kamar hotel, apa yang kamu katakan bahwa kamu ingin mengalahkan seseorang? Bab 2499. Shoude tidak menyangka Charlie akan tertarik pada urusan kehidupan pribadinya. Dia berasal dari keluarga besar dan sangat memperhatikan kehidupan pribadinya. Jadi ketika Charlie bertanya tentang ini, dia secara tidak sadar sedikit gugup dan tidak berani menjawab. Charlie tidak bisa membantu mengerutkan kening, dan bertanya padanya, mengapa? Apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Melihat ketidakpuasan Charlie, Shoude buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya bersedia mengatakan. Segera, dia berkata 5-10, wanita itu adalah, itu Zena. Zena? Charlie bertanya dengan heran, apakah itu Zena, yang dikenal sebagai gadis giok di kalangan film dan televisi? Ya, Shoude mengangguk dengan gugup, itu dia. Charlie tidak bisa menahan nafas, oh, saya benar-benar tidak menyangka bahwa wanita es dan giok yang disebutkan Zena di media berita ternyata adalah kekasih Anda. Istri saya masih sangat mengenalinya dan terus mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari benchmark dalam industri hiburan, mengatakan bahwa dia sangat bersih dan sadar diri, tidak pernah bergosip tentang hal-hal sepele, dan bahkan tidak pernah melakukan adegan ciuman dengan bintang pria lainnya. Tampaknya sebagian besar orang di lingkaran ini tidak dikenal dari pihak lain. Shoude mengangguk dengan canggung dan berkata dengan terbata-bata, Dia tidak mencium adegan itu karena aku tidak membiarkan dia mengambilnya. Aku mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak boleh bersama orang lain. Kontak intim pria, bahkan akting pun tidak baik. Charlie mendecakkan bibirnya dan berkata, ceka-ceka. Jika orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa Dewi dalam pikiran mereka akan dihancurkan oleh babi gemuk paruh baya yang jelek, tua, dan gemuk di malam hari. Saya tidak tahu. Betapa menyedihkan. Ekspresi Shoude sangat tertekan, dan wajahnya merah dan hitam. Jelas sekali bahwa kata-kata Charlie melukai harga dirinya. Namun, meskipun harga dirinya terluka, dia tidak berani mengatakan apa-apa di depan Charlie,
jadi dia hanya bisa mengangguk karena malu, dan berkata, ya, apa yang dikatakan Tuan Wei? Charlie mencibir dan bertanya padanya, apakah Zena ini selalu di Aurous Hill, atau apakah dia datang dari tempat lain untuk menemuimu? Shoude buru-buru berkata, dia datang dari tempat lain. Sebenarnya, dia syuting baru-baru ini. Ayah saya tiba-tiba meminta saya untuk datang ke Aurous Hill, jadi saya memintanya untuk datang dan menemani saya. Charlie tersenyum dan berkata, melihatmu sudah cukup tua, tapi aku tidak berharap kamu memiliki banyak energi. Shoude berkata dengan memalukan, tidak, itu tidak akan berhasil jika kamu bertambah tua. Charlie tersenyum dan berkata dengan ringan, oke, ini belum terlalu dini, kamu bisa beristirahat dengan baik di sini, kamu tidak akan memiliki tempat tidur yang lebih hangat seperti selebriti wanita Zena di masa depan, jadi kamu harus beradaptasi dengan kehidupan di kandang secepatnya mungkin. Ketika waktunya tepat, aku akan mengirim ayahmu ke sini, sehingga ayah dan anakmu akan bersatu kembali. Shoude menunduk dalam-dalam, tidak berani menjawab. Charlie memandang Steve di sebelah dan berkata dengan ringan, jaga baik-baik putramu di sini. Steve mengangguk lagi dan lagi, saya kenal Tuan Wei. Charlie tidak banyak bicara, dan berkata pada Isaac, kembalikan aku. Oke, Tuan. Orvel mengirim Charlie dan Isaac keluar dari kandang. Sementara hanya Isaac yang ada di sana, dia berkata kepada Charlie, Tuan, Bibi, sudah waktunya malam ini, menurut Anda apakah Anda harus melepaskannya? Charlie mengerutkan kening, sudah waktunya. Sini. Orvel buru-buru berkata, kali ini Bibi tampil sangat baik. Tidak ada suara atau masalah. Ya. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu biarkan dia pergi dengan cepat, beritahu adikmu, buka pintunya, dia bisa pergi kapan saja dia ingin pergi. Orvel buru-buru berkata, oke, Tuan, saya akan menelepon dan membuat pengaturan. Charlie menepuk pundaknya dan menasihati, kandang adalah masalah besar di sini, jadi Anda harus menunjukkannya kepada saya. Jangan biarkan siapapun dengan asal yang tidak diketahui mendekati kandang, dan itu harus dijaga dari gangguan apapun. Adik laki-laki itu mungkin membocorkan rahasia ke dunia luar. Orvel berkata dengan tegas, Guru, jangan khawatir, saya telah mengatur semua kandang di sini. Semua orang yang bekerja di sini adalah orang kepercayaan saya, dan selama ini, saya telah meminta mereka untuk tidak hidup 24 jam sehari. Jika mereka meninggalkan kandang, mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar. Semua manajemen ditutup, dan tidak akan ada kebocoran. Bab 2500. Charlie menghela napas dan berkata, energi keluarga Su sangat kuat. Meskipun mereka tidak memiliki industri dan koneksi apapun di Aurous Hill sebelumnya, begitu mereka memikirkannya, mereka dapat segera membalikkan Aurous Hill. Mungkin seluruh Aurous Hill akan diserahkan besok. Setidaknya ada lusinan helikopter terbang bolak-balik di langit, mencari petunjuk. Anda harus memperhatikan. Orvel mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan, jangan khawatir, saya akan berusaha sekuat tenaga. Baik. Charlie berkata sambil tersenyum, aku yakin kamu melakukan sesuatu, jadi ayo pergi, aku akan pergi dulu. Meninggalkan kandang, Charlie kembali ke kota dengan Rolls-Royce yang dikendarai oleh Isaac. Karena Shoude dan Steve baru saja dibawa ke kandang, keluarga Su pasti mencari petunjuk di seluruh Aurous Hill, jadi Charlie tidak mengambil helikopter itu kembali. Sudah terlambat sekarang. Jika helikopter di malam hari tidak diselimuti oleh kembang api, gerakannya harus sangat keras dan sangat terlihat. Karena itu, lebih aman membawa mobil, setidaknya tidak memberi petunjuk apapun kepada keluarga Su. Dalam perjalanan pulang, Isaac mengemudi sambil bertanya pada Charlie, Tuan, kapan kamu berencana mengirim videonya? Charlie berkata, saya akan mempostingnya di tengah malam. Saya akan kembali dan mengedit video, lalu memproses suara saya, lalu saya dapat mengirimkannya. Isaac buru-buru bertanya, lalu apakah Anda akan mempostingnya di platform video pendek? Iya. Charlie mengangguk dan berkata, kekuatan keseluruhan keluarga Su masih sangat kuat. Jika saya memposting di platform lain, kemungkinan besar mereka akan segera dikirim ke humas, tetapi jika saya memposting di milik keluarga. Di platform video pendek, ada peluang besar untuk menginjak keluarga Su. Keluarga Wade pasti tidak bisa melewatkannya. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan menghapus video tersebut.
Ishak tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar memposting video di platform video pendek keluarga Wade, tidak hanya keluarga tidak akan menghapusnya, tetapi saya khawatir mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk mempromosikan kegilaan. Charlie tersenyum dan berkata, itu akan lebih baik. Saat Charlie pulang ke rumah, Claire masih sibuk belajar. Sebelum Charlie berangkat ke Rose Hill International Hotel, dia dulu sibuk dengan bisnis perusahaan, dan sekarang dia kembali, dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Dia dengan lembut mendorong pintu ruang belajar, Claire sedang menyesuaikan naskah desain di depan komputer. Charlie memandang punggung istrinya, merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Saya tahu bahwa istri saya akan sangat menginginkan kerja sama dari Embran Group. Sebenarnya, lebih baik tidak memberinya proyek ini. Hanya saja aku tidak menoleh ke belakang saat aku membuka busur. Istri saya sangat mementingkan kerja sama ini. Jika saya direktur meminta untuk menghentikan kerja sama sekarang, dia pasti akan terpukul. Memikirkan hal ini, dia dengan ringan menghela nafas dan menutup pintu lagi tanpa mengganggu Claire. Kembali ke kamar, Charlie menuangkan air untuk dirinya sendiri dan berendam di bak mandi, sambil memegang ponsel di tangannya, menggunakan perangkat lunak pengeditan video sederhana. Ia mulai memproses beberapa rekaman-rekaman hari ini. Bahan utamanya adalah 2 bagian. Sebagian di terowongan, menembak sebagian dari Stuart. Bagian lainnya ada di kandang, tempat Shoude difilmkan. Kedua bagian ini tidak hanya dengan jelas menyatakan fakta bahwa itu adalah penatua Su yang menginstruksikan untuk membunuh Leona, tetapi juga melemparkan pot Ziu ke kepala putra sulungnya. Charlie tahu betul bahwa selama dia mengirimkan video yang diedit, reputasi keluarga Su akan hancur. Cheng Feng juga akan menjadi anjing tua yang paling dibenci oleh orang-orang di seluruh negeri.